Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah, para akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita akan membaca dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam, penjelasan singkat dari Umdatil Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis berapa? Hadis berapa? 89. Hadis 89. Qala al-hadits at-tasi' wa ats-tsamanun. Berkata penulis hadis yang ke-89. An Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Hadis dari Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, yang dimaksud salat di sini adalah dalam keadaan sujud. Farraja baina yadayhi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya, menjauhkan kedua tangannya. Hatta yabdu bayadu ibtai, sampai nampak putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia ngempit ini ya, tidak kelihatan. Tapi tadi dibilang farraja baina yadayhi, merenggangkan ya kedua tangannya. Hatta yabdu bayadu ibtai, sampai putihnya ketiak Nabi nampak. Dalam hadis ini sahabat yang mulia Abdullah bin Malik bin Buhainah menjelaskan bagaimana sifat sujud Nabi. Pada hadis sebelumnya sebutkan bahwa perintah sujud itu untuk meletakkan 7 anggota badan. Ya, meletakkan jabhah, kemarin dahi, jidat beserta hidung. 1. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian keempat dan kelimanya rukbah. Lutut. 2 lutut. Berarti sudah 5. 2 lagi ujung kaki kita. Bagaimana meletakkannya? Meletakkannya adalah kedua telapak tangan kita benar-benar diletakkan di atas tanah, di atas lantai. Baik. Dan meletakkannya dalam keadaan dom. Bukan begini, tapi dom. Kemudian dalam keadaan ittijah kiblah, bukan ini. Ya, bukan bolak miring, tapi ittijah kiblah. Di mana dia letakkan hadzu mankibai, setara dengan pundaknya, atau hadza udhunai. Baik. Ini meletakkannya. Tangannya di mana? Direnggangkan. Dibuka, direnggangkan. Hatta yabdu bayadu ibtai, sampai nampak kedua putih ketiak. Ini disebutkan oleh sebagian bahwa yang dimaksud di sini adalah nampak letak kedua ketiaknya. Sekarang kita pakai nggak nampak ketiak kita, tapi maksudnya letak ini nampak. Baik. Itu maksud dari hadis ini. Sehingga Syekh mengatakan di sini fihi masail al-ula, yang pertama
disebutkan oleh Syekh di sini, istihbabu tafrijil yadain wa ib'adihima 'anil jambaini fi sujud. Dalam hadis ini adalah anjuran untuk merenggangkan kedua tangan dan menjauhkan dari apa ini? Ini apa namanya? Dari pinggang, dari kedua pinggang. Dijauhkan pada saat sujud. Baik. Qala li'anna hadha 'unwanun nashat fil ibadah. Karena ini adalah ya, ciri semangatnya seorang dalam beribadah. Qala wa hay'atun hasanah fis shalah. Dan ini adalah hay'ah hasanah fis shalah. Bentuk ya bagus indahnya salat. Tapi ketika seorang begini, apalagi meletakkan ini apa? Diroknya, lengannya di lantai. Nah, ini termasuk yang dilarang. Ya. Termasuk juga tanda apa? Keslan, malasnya dia dalam salat. Ya. Maka dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu merenggangkan antara tangan dengan pinggang tadi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan i'tadilu fis sujud wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb. Dan termasuk dari i'tidal ya, di dalam sujud itu adalah alla yamtadda fi sujudihi wa la yandam. Ketika seorang sujud dia i'tidal. I'tidal maksudnya adalah lurus. Tapi maksudnya apa? Tidak meletakkan atau menempelkan tangannya ke badannya, ke pinggangnya. Haitsu yaj'ala batnahu ala fakhidai. Kemudian kondisi tersebut dia meletakkan perutnya di mana? Di paha. Ya. Sebagian orang sujud tapi meletakkan perutnya di paha. Nah, ini tidak demikian. Karena demikian itu adalah menyerupai hewan. Hewan apa? Kalb, anjing. Ya, anjing. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan keringanan ketika imam lama sujudnya, atau ketika kita mungkin capek, ya, sholat malamnya, kemudian kita ingin lama dalam sujud kita dan membaca banyak doa, maka ada keringanan dari Nabi. Apa itu? Falahu an ya'tamida bimirfaqai ala rukbatayhi. Ketika kita sedang sujud, boleh ini apa namanya? Lengan kita diletakkan di rukbah. Diletakkan di apa namanya ini, paha atau di lutut. Ya, diletakkan di lutut. Beda antara meletakkan di lutut dengan meletakkan di mana tadi? Di pinggang. Ini beda. Atau ada yang mau contohkan? Nanti yang ummahat contoh sendiri di sana. Beda antara meletakkan lengan di paha sebagai sandaran, ya, dengan meletakkan lengan di perut. Hadisnya adalah hadis Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ishtaka ashabu Rasulillah masyaqqatas sujud alaihim idza tafarraju. Sebagian sahabat merasa berat kalau sujud itu harus mengangkat ini. Karena mungkin lama sujudnya. Mengangkat apa namanya? Kedua tangannya tadi, menjauhkannya. Faqala an-nabi, ista'inu birrukab. Ista'inu birrukab. Kata Nabi SAW, minta bantuanlah dengan paha atau lututmu. Bagaimana itu? Disebutkan oleh Ibnu Ajlan, wa dzalika an yadha mirfaqahu ala rukbatayhi idza tala as-sujud wa a'ya. Apabila seorang lemah dan lama sujudnya, maka boleh meletakkan tadi, ya, kedua lengannya di pahanya sebagai apa? Sebagai sandarannya. Ini bolehkan. Terutama contoh. Itu tadi contoh pada saat kita sholat apa? Sendirian. Merenggangkan. Atau imam. Tapi pada saat kita menjadi makmum, kanan kiri kita dempet kan? Kalau kita renggangkan, tengkar nanti.
Ya enggak? Satu enggak terima, satu apalagi yang kecil sampai ini gede. Nah, pada saat kondisi seperti itu enggak apa-apa. Dia apa? Ditempelkan. Tapi tempelkan sebisa mungkin bukan kita yang menempelkan ke perut kita, tapi ke kaki kita. Atau sebisa mungkin kalau seandainya sama-sama masih bisa dimaklumi longgar, ya tidak sampai dia menempel. Seperti itu ya. Kemudian, apakah hal ini khusus bagi laki-laki? Salat yang demikian, mengangkat tangan pada sujud dan merenggangkan dari pinggangnya, apakah ini khusus bagi laki-laki? Tidak. Kaidah yang disebutkan para ulama, annama thabata fi haqqir rijal thabata fi haqqin nisa illa bidalil. Suatu hukum yang ditetapkan untuk laki-laki, maka hukum itu juga untuk para wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Salat contohnya. Selama ini Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Dan ucapan Nabi kepada semua umat ini. Kepada para wanita Nabi tidak katakan, "Salatlah kalian seperti lihat Aisyah salat," tidak. Tapi seperti kalian lihat aku salat. Sehingga tidak ada pengkhususan dalam setiap gerakan maupun bacaan salat untuk para wanita. Semua gerakan salat, termasuk sujud, termasuk duduknya, ya, semuanya itu sama. Kecuali yang membedakan adalah pakaiannya. Kecuali membedakan apa? Pakaiannya. Nah, kalau pakaiannya beda wanita, menutup auratnya semua, kecuali wajah dan telapak tangannya pada saat dia sholatnya. Oleh karena itu, maka para wanita seperti yang diriwayatkan dari Ummi Darda radhiyallahu anha. Ummi Darda sahabat yang mulia. Ada Ummi Darda dua. Ummi Darda sahabat dan Ummi Darda tabi'in. Dan kedua-duanya istrinya Abu Darda. Kedua-duanya istrinya Abu Darda. Ya. Sehingga disebut ini Ummi Darda senior, ini Ummi Darda junior. Yang ini sahabiat, yang ini tabi'iyah. Nah, ini diriwayatkan dari Ummi Darda yang senior nih. Tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli. Ummi Darda kalau salat duduknya seperti duduknya salat lelaki. Wa kanat faqihah, dan beliau adalah seorang wanita yang faqih, seorang wanita yang ahli dalam agama. Dan ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian selanjutnya hadis At-Tis'un, hadis yang ke-90. An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid qala Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'layhi qala na'am. Dari Abi Maslamah, hadis yang ke-90 dari Abi Maslamah, namanya Sa'id ibn Yazid. Beliau berkata, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'layhi? Apakah Nabi dahulu salat dengan memakai sandal? Apakah Nabi dahulu salat dengan memakai apa? Sandalnya? Qala na'am, kata Anas. Iya. Iya. Nabi dulu salat sambil pakai sandal. Nabi salat dengan memakai apa? Memakai sandalnya. Hadis ini na'am mengisyaratkan tentang perbuatan Nabi dalam salat. Ya. Yaitu apa? Boleh memakai sandal. Boleh pakai sepatu. Boleh pakai khuf. Ya. Dan ini dibolehkan. Dan ini ya jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan khaliful yahud. Khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Karena mereka orang-orang Yahudi, mereka tidak sholat ya, dengan memakai sandalnya, tidak pula dengan memakai khufnya. Ya. Nabi perintahkan selisih mereka dalam sholat dengan memakai na'am alas kaki. Hadis ini disebutkan oleh Syekh di sini ya. Al-ula faedahnya yang pertama istihbabus shalah fi na'lain lakin ba'da tandhifihima.
anjuran untuk sholat dengan memakai sandal. Lakin ba'da tandifihima, tapi setelah dibersihkan, setelah bersih boleh dipakai. Kita pakai sandal kita. Kemudian ketika mau masuk sholatnya, kita cek dulu di balik. Ternyata bersih. Oke, pakai. Ternyata nampaknya ada kotoran nih. Nggak tahu najis atau tidak najis, maka digosokkan ke tanah. Kalau dia najis, digosokkan tanah, tayyib, maka dia menjadi suci. Atau dia kotor, gosokkan ke tanah. Tayyib. Kemudian dipakai untuk sholat. Dahulu Nabi SAW ketika sholat, Nabi pakai sandal. Ketika sujud, Nabi melepaskan kedua sandalnya. Maka para sahabat mendengar hal itu. Semua sahabat yang sholat melepaskan sandalnya. Subhanallah, saking itibaknya kepada Nabi. Nabi sambil sujud melepaskan kedua sandalnya. Sahabat mendengar hal itu, maka melepaskan semua sandalnya. Kemudian Nabi setelah sholat ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau lepas? Nabi bilang, kenapa kau lepas juga? Ya kami ikut Nabi, kata kan? Kami ikut Nabi. Kata Nabi SAW, Jibril memberitahuku kalau di sandalku ada kotoran. Maka dilepas oleh Nabi SAW. Baik, sholatnya Nabi pada saat memakai sandal ada najisnya bukan? Ada najisnya kan awalnya. Tapi ketika diberitahu ada najis, Nabi lepas. Selebihnya apa? Nabi lanjutkan. Nabi tidak berhenti di situ, keluar mengulangi sholat, tidak. Menunjukkan bahwa ketika kita tidak tahu pada saat kita sholat memakai ya yang najis, maka sholat kita sah. Di pertengahan kita tahu, ya maka kita lepaskan yang najis tersebut. Taib. Yang kedua, kata Syekh, Ats-tsaniyah, anna ghalabat adh-dhann fi najasatihima la yukhrijuhuma an asli at-taharati fihima. Yang kedua bahwa ya kita husnudzon nih, ghalabat adh-dhann. Perasaan kita ini lebih kuat ya fi najasatihima, atau perasaan kita ini ya menunjukkan bahwa kedua alas itu najis. La yukhrijuhuma an asli at-tahara fihima. Tidak mengeluarkan dari asalnya itu adalah suci. Artinya kita pakai sandal, asalnya memang suci bukan? Sandal kita pakai suci, meskipun kena tanah, taib, asalnya suci. Tapi kemudian kita punya ghalabatidzon, sangkaan kita ini najis ini. Taib, sudah bersihkan dengan apa tadi? Dengan pasir atau dengan tanah. Adapun ada asar bekas yang menurut kita wah najis, tidak, dia tetap suci. Karena sekuat apapun kita menggosokkan sandal kita yang najis tadi dengan tanah atau dengan pasir, pasti ada asarnya, ada bekas-bekasnya ada. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan air. Ya, berbeda dengan air. Tapi dengan demikian tetap bisa dipakai untuk apa? Untuk dipakai untuk sholat. Sama dengan wanita. Wanita yang dhuyul itu kainnya wanita, karena panjang ya, menutup kakinya. Kemudian ketika melewati jalanan yang di situ mungkin ada najisnya. Tapi ketika dia berjalan terus kain itu apa istilahnya menyapu ya, apa istilahnya? Menyentuh tanah terus, maka itu sudah cukup menjadi pembersihnya. Ya, menjadi pembersihnya. Kemudian pada hadis ini bahwa Nabi SAW memakai sandal pada saat sholat. Di sini ulama berbeda pendapat. Apa hukum ya bagi kita memakai sandal? Setelah kita tahu tadi ya itu adalah apa? Sunnah menurut yang disebutkan oleh Syekh tadi. Di sini ada pendapat bahwa sebagian ulama mengatakan itu adalah inna rukhsah. Itu adalah rukhsah, keringanan. Ya. Sebuah keringanan. Yang sandal itu biasanya bersentuhan dengan banyak najis di jalanan atau bersentuhan dengan najis di jalanan. Sehingga ketika mau memakai atau ketika mau sholat cukup dia dibersihkan, digosokkan, kemudian sholat. Tapi itu hukumnya rukhsah memakainya. Ya. Tapi
Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu adalah hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang lebih kuat tadi. Sebagaimana hadis tadi, khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mereka sholat tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai sandal, tanpa memakai khuf. Nah, pertanyaannya, itu adalah kondisinya masjid zaman dulu. Masjidnya dari apa? Lantainya pasir, tanah, atau mungkin kita sedang safar. Ya, kita sedang safar, nggak nemu masjid, kita hanya berhenti di pinggir jalan ada rumput, ya kan? Atau lagi, maaf, lagi main bola semuanya kan? Ya, lagi main bola, tapi sudah suci nih, sudah berwudu, adzan masuk, malas nih ngelepas sepatunya, sholat pakai sepatunya, ya kan? Atau kita sedang kemana? Atau kita sedang mungkin jalan kemana, ya kan? Pakai sepatu atau pakai sandalnya? Tapi tidak masalah, itu jelas. Tapi posisi sekarang masjid. Ya, yang masjid itu sekarang lantai ya keramik, apalagi ini karpet, masya Allah ya, ujuk-ujuk datang dari luar satu jamaah ke sini pakai sandal. Antum coba apa? Ada masya Allah. Padahal kan sunnah. Kenapa kok heran kita jadi terasa asing? Tapi kata Syekh disebutkan di sini, kanatil masajid qadiman tufrosh bil hasba wal ramal wa nahwi dzalik. Masjid dahulu memang posisi lantainya itu adalah apa? Pasir, tanah, pasir dan tanah. Fa yusalla fiha bin ni'al wa la tata'athar. Sehingga orang masuk datang sholat pakai sandal dan itu tidak menyisakan bekas. Wan nasu indahum dinun wa inayah bin ni'al. Dan dahulu orang itu kuat pegang agama sehingga mereka perhatian terhadap sandal yang dia pakai ketika mau sholat. Dicek benar. Ya, wal'an furishatil masajid. Tapi sekarang berbeda, masjid-masjid sudah pakai karpet, ya. Litarghibil musallin. Litarghibil musallin, karpetnya masya Allah. Untuk apa? Biar orang itu, biar orang itu nyaman ketika ibadah. Biar orang itu apa? Semangat ketika beribadah. Wal wiqaya minal ghibar, dan menjaga dari debu-debu. Baik. Fayuqalu hina idzin, maka dikatakan di sini bahwa inna mura'ati halil masajid taqtadi alla yusalli bin ni'al atau alla yusalla bin ni'al. Maka dari situ untuk menjaga masjid ini maka hendaknya tidak sholat memakai sandal. Wa in kanat nadhifah, meskipun sandal itu bersih, meskipun sandal itu suci. Ini anjuran pakai sandal itu sandal yang dipakai keseharian. Bukan antum DKM di sini siapin 10 sandal khusus untuk sholat di rumah. Nah, enggak demikian. Ini ajaran baru lagi itu. Tapi maksudnya sandal yang dipakai itu sandal yang keseharian kita pakai datang ke masjid. Bukan DKM nyiapin sandal untuk mendapatkan sunnahnya. Bukan sunnah ini malahan. Jadi apa? Jadi menyelisih sunnah ini. Nah, di sini kata beliau bahwa masjid-masjid hari ini berbeda dengan masjid zaman dulu. Sehingga ya kalau kita kalau kita memakainya mungkin akan jadi berbeda. Apalagi di masjid umum yang mereka tidak kenal sunnah. Mungkin kita yang udah kenal sunnah, orang datang ke sini kita nggak sampai mukul dia, nggak sampai ngusir dia, cuman aneh aja gitu. Tapi kalau masjid luar mungkin bisa dia apa? Diusir. Dia apa lagi? Ya, dibilang ini menodai masjid. Padahal antum di Masjidil Haram pakai sandal biasa saja kan? Di dalam Masjidil Haram. Ya, boleh sholat juga biasa saja. Ya, karena udah biasa. Karena kita belum terbiasa di tempat kita. Nah, ini jangan sampai dengan alasan untuk menghidupkan sunnah ternyata kita malah mendatangkan madharat yang lebih besar, ya. Kemudian selanjutnya, nah, kalau ada yang mengatakan, loh, bukankah tadi bahwa memakai sandal saat sholat itu hukumnya wajib? Ya, karena perintah Nabi khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Bukankah itu satu kewajiban? Maka jawabannya, annahu warada ma yasrifu dhalik. Ada hadis lain yang memalingkan dari perintah atau dari kewajiban menuju sunnah. Yaitu apa? Hadis Abi Hurairah. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum fa khala'a na'alayhi fala yu'dhi bihi ma ahadan." Apabila seorang salat,
di antara kalian sholat, kemudian dia melepaskan sandalnya, taib, maka janganlah dia menyakiti orang lain. Bagaimana dia? Antum sholat, ya, posisinya sholat pakai sandal seumpamanya. Kemudian sandalnya antum lepas. Pada saat sedang sholat, boleh. Tapi jangan sampai sandal yang kita lepas tuh mengganggu orang lain. Sepatu yang kita lepas mengganggu orang lain, jangan. Atau kita masuk masjid, atau di tempat lain, sandal kita lepas sebelum sholat. Maka sandal ini peletakannya jangan sampai mengganggu orang lain. Bagaimana? Liyaj'alahuma baina rijlaihi. Jadi meletakkan sandal bukan di tempat sujudnya orang, bukan pula di depan kita, tapi diletakkan di antara kedua kaki kita, di tengah. Harusnya di antara kedua kaki kita. Kata Nabi, li'aj'alahuma baina rijlaihi, di antara kedua kakinya. Aw liyusalli fihima, atau sudah dia pakai saja. Pakai untuk sholat. Jadi masalah kadang sebagian orang tidak perhatian dengan baunya apa? Sepatunya kan. Taruh aja tempat orang sujud. Ya Allah. Ada yang masuk masjid pakai kaos kaki. Masya Allah, bekasnya. Ya, ini tidak dibenarkan demikian. Dia harus perhatian. Oh, dia nggak najis. Iya, nggak najis. Tapi baunya mengalahkan yang najis. Ada suatu najis tapi tidak berbau. Tapi ini tidak najis. Tapi baunya akhirnya mengganggu orang sholat. Ini harus diperhatikan, ya. Kemudian selanjutnya. Hadis an Abi Qatadah Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah Al-Ansari, ketika beliau salat, beliau menggendong Umamah. Siapa Umamah ini? Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Rabi' bin Abdi Syams. Nabi sallam ketika salat menggendong cucunya yang bernama Umamah. Umamah putrinya siapa? Zainab. Zainab ini putri Nabi. Ya, dan Umamah ini anaknya Zainab dari suami siapa? Abil As. Abil As Ar-Rabi' bin Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Nabi ketika salat menggendong cucunya tadi, Umamah. Kalau Nabi hendak sujud, Nabi letakkan. Kalau wa idza qama hamalaha. Kalau Nabi bangkit lagi berdiri, Nabi gendong lagi cucunya. Ya. Ini adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam salatnya menggendong cucunya dari Zainab, ya, dan Abil As. Kata para ulama, kenapa di sini, ya, Abi Qatadah Al-Ansari menyebutkan Zainab, bukan menyebutkan Abul As lebih awal. Tadi disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Harusnya kan apa? Dinisbatkan kepada ayah, kan? Umamah binti Abil As. Tidak, tapi disebutkan Umamah binti Zainab. Kata na'am ulama disebutkan di sini, qala nasabaha ila ummiha, dinisbatkan kepada umminya li syarafi nasabiha ila Rasulillah, karena mulianya nasab siapa? Nasabnya Zainab, ya, binti Rasulillah. Nasab siapa ini? Ahlul Bait yang beneran ini, Ahlul Bait beneran nih, ya. Nah, ini mulia nasabnya sehingga disebutkan lebih awal. Sebutkan di sini. Wa Umamah hadhihi. Umamah ini tazawwajha Ali bin Abi Thalib ba'da mauti Fatimah. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib menantu Nabi, bukan? Ya, suami dari putri Nabi siapa? Fatimah. Dahulu Fatimah pernah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar ke Rasulullah. Abu Bakar dan Umar sempat menanyakan, minta izin. Apa kata Nabi? Lah. Karena apa? Umurnya si siapa namanya? Umurnya siapa tadi? Fatimah. Fatimah ini masih muda. Masih muda. Sedangkan Abu Bakar dan Umar sudah apa? Sudah dewasa, tua.
Ya. Jadi kalau yang dewasa tolong. Hah? Di sini Syekh Al-Albani mengatakan hendaknya orang tua, kata Syekh Al-Albani ketika menjelaskan hadis itu, hendaknya orang tua ketika mencarikan jodoh untuk putrinya jangan cari yang jauh-jauh umurnya. Ya, jangan cari yang jauh-jauh umurnya, tapi kalau bisa lebih dekat. Lebih dekat. Sebagaimana Nabi SAW mencarikan Fatimah untuk Ali. Fatimah untuk Ali. Ada yang mengatakan, bukankah Nabi menikahi siapa? Aisyah. Kan, jawabannya tidak boleh dikiaskan. Nabi dengan siapa? Dengan kita. Nabi boleh nikah lebih dari 4. Ya, selain Nabi tidak boleh. Jadi dalam ini. Tapi dalam sebagian riwayat, ya enggak, sahabat tua biasanya itu hanya anjuran saja. Hanya bentuk anjuran saja. Tetapi Ali, ketika Fatimah meninggal, Ali menikahi siapa? Zainab. Setelah apa? Setelah suaminya tiada. Berarti 2 kali jadi mantu Nabi. Sebagaimana siapa? Uthman. 2 kali jadi mantu Nabi SAW. Taib. Jadi dinisbatkan kepada uminya boleh? Boleh. Fulan. Ya. Ibn Ummi Fulan. Boleh. Seperti sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum. Sahabat muadzin Nabi. Atau seperti siapa? Isa ibn Maryam. Ya, ini dibolehkan. Nah, termasuk ini tadi. Karena apa? Li syarafi nasabiha. Karena mulianya nasab Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wali Abil As fihi masail. Syekh mengatakan ini ada faedah. Al-ula jawazu مثل هذه الحركة في الصلاة. جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة والإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. جواز مثل هذه الحركة. Boleh ya gerakan-gerakan demikian ini dalam sholat. Boleh. Nabi menggendong, namanya anak kecil nggak diem dia. Ya kan? Ada geraknya. Ada gerak tidak anak kecil? Ada geraknya. Anak kecil gerak, digendong oleh Nabi dalam sholatnya. Ini gerakan. Ketika Nabi sujud, Nabi letakkan, bergerak, gerakan lagi di luar apa? Gerakan sholat. Ketika bangkit, Nabi gendong lagi, gerakan luar sholat. Nah, gerakan yang seperti ini kata Syekh dibolehkan. Fi sholatil faridah, baik itu sholat wajib, wan nafilah atau sholat sunnah, wal imam, baik dia menjadi imam, wal ma'mum, baik dia menjadi makmum, wal munfarid atau ketika sholat sendirian, boleh. Walau bila daruratin ilaiha, meskipun ini bukan satu hal yang darurat, ya, dibolehkan. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua, jawazu mulamasati wa hamli man tadhunnu najasatahu istishaban li asli taharah. Faedah yang kedua kata Syekh, boleh menyentuh dan menggendong, membawa ya orang yang kita mungkin punya sangkaan najis. Tetapi hukum asalnya dia apa? Taharah. Paham ya? Ke masjid, bawa anak. Ya, yang masih pakai apa? Masih pakai pampers. Asalnya memang suci, karena tidak ada apa? Tidak ada pipisnya, tidak ada najisnya. Tapi pada saat kita gendong, kita tidak tahu kalau ternyata di situ mungkin ada tetesan-tetesan yang kita tidak tahu. Karena hukum asalnya dia apa? Suci. Berbeda kalau dari awal kita udah gendong, kita udah ngelihat apa? Penuh tuh pempes. Ya kan? Nah, jangan. Ganti dulu baru gendong bawa sholat. Ya. Tapi ketika saat itu posisinya apa? Memang kita lihat ya suci, ya kita tidak perlu untuk apa namanya? Takalluf. Harus dicek dulu satu-satu, tidak. Ya. Kecuali kalau sudah nampak ya bahwa ini adalah ada najisnya. Kemudian selanjutnya pada hadis ini sebutkan di sini bahwa bolehnya menggendong dan membawa sesuatu yang suci. Ai anna man shalla wa huwa hamilun adamiyan aw hayawanan tahiran fa salatu sahihah. Orang yang sholat kemudian dia membawa anak ya atau dia membawa hewan.
bawa hewan. Atau dia membawa hewan. Maka sholatnya sah. Selama itu, naam, suci hewan itu. Gimana orang sholat bawa hewan? Ya, mungkin bisa jadi. Pada saat dia sholat, ada burung nemplok. Ya, atau pada saat sholat, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ya, ini disebutkan demikian. Ya, maka sholatnya sah. Wala farqa fi dzalik baina kaunihi nafilah aw fardhah. Tidak ada bedanya mau sholat sunnah atau sholat wajib. Ya. Kemudian yang kedua bahwa jawazu hamlil ab awil al-walad as-saghir athna' shalah. Seorang ayah, seorang ibu boleh dia gendong anaknya pada saat sedang sholat. Karena tadi contoh Nabi SAW. Ya, ini bukan karena darurat, tapi memang boleh hukum asalnya. Cuman perlu diingat, perlu diingat. Wa'lam anna jawaz al-hamli bila darurah laisa ma'nah an yata'ammad al-ab awil hamla auladihima. Bukan berarti boleh tanpa darurat itu kemudian sengaja ayah, ibu, dia gendong anaknya. Sama. Wa innama idza kana thamma hajah wa illa fa inna adam al-hamli akmalu lis-shalah ma'adamil hajah. Ya, hukum asalnya boleh. Ya. Tetapi jangan kemudian memang sengaja nak gendong salat. Kalau dia bisa ditaruh. Ya, kalau bisa ditaruh. Kenapa demikian? Qala akmalu lis-shalah ma'adamil hajah. Karena itu akan lebih sempurna salat kita. Ya, jadi kalau anak dibawa semuanya ke masjid atau posisi di rumah, salat sunnah. Kalau dia tidak ngerengek, dia posisinya tidak tidak rewel, ya sudah taruh, biarin saja. Tanpa harus kita sengaja dari awal gitu. Ya, karena itu akan lebih sempurna salat kita. Tapi kalau memang ada kebutuhan tadi, jelas, ada kebutuhan. Atau mungkin digendong dari awal, salatnya sah tetap, tetapi lebih baik dia tidak menyengaja, ya, yang demikian. Kalau dia masih bisa diletakkan dan dia tidak rewel. Anal haraka fi shalah bimithli hadza la yubtiluha. Gerakan-gerakan demikian tadi tidak membatalkan salat. Dan termasuk gerakan-gerakan yang tidak membatalkan salat adalah gerakan yang itu dibutuhkan. Seperti apa? Membunuh kalajengking pada saat salat, atau membunuh apa lagi? Ular. Inilah qadar Allah, ya. Mudah-mudahan tidak ditakdirkan oleh Allah. Kita lagi salat. Ular depan kita gini aja. Coba. Antum mau rukuk takut ya. Tapi di situ ada batu atau ada apa? Ada kayu. Boleh antum melangkah ke sana. Ya. Atau ada di belakang kita, boleh kita mundur. Kemudian kita ambil, kita pukulkan. Tidak mengapa. Dibolehkan. Apa maksudnya? Nah, ini gerakan yang dibolehkan. Atau contoh lain adalah hikkah. La yasbir alaiha. Kayu gatel. Mau ditahan nggak kuat, tambah nggak khusyuk sholatnya. Ya udah garuk, ngapain ditahan? Ya nggak, garuk, ya udah garuk gitu. Ini tidak nggak boleh lebih dari 3 kali. Siapa? Dalilnya mana gitu. Jadi karena ada kebutuhan, garuk enggak apa-apa. Antum pilek kan paling nggak enak sholat pilek, ya kan? Pilek, ya Allah, meler, apalagi awal-awal pilek gitu ya. Seperti itu boleh. Antum bawa tisu, kemudian memang butuh, antum bersin, antum ambil air ingusnya, ya masukkan lagi ke saku. Gerakan-gerakan itu tidak membatalkan, bahkan itu membuat sholat kita lebih khusyuk. Tapi kalau ditahan, yang paling gak enak sholat awal pilek lupa bawa tisu, wah pusing dah. Gini, ya, kalau kita bawa gutroh, bawa surban masih enak tuh, ya kan? Mungkin kalau ummahat masih enak, ya kainnya lebar. Nah kita itu benar-benar nggak khusyuk. Makanya ketika kita pilek, ya sudah ambil. Dan ini tidak najis, ya, ini tidak najis, ingus tidak najis, ya, beserta isinya, tidak najis, ya, tidak najis. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa itu membatalkan sholat, ya.
Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Aba Abdillah, ayakhudur rajul waladahu wa huwa yusalli?" Wahai Imam Ahmad, bolehkah seorang menggendong anaknya dalam keadaan dia sholat? Kalau na'am, iya, dibolehkan. Bolehkan. Ya. Tadi perinciannya. Dan ini juga hadis menunjukkan tawadhu. Bagaimana tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menggendong cucunya, bermain dengan cucunya, menggendong cucunya pada saat beliau sholat. Ketika ada seorang sahabat melihat Nabi mencium Hasan dan Husain, sahabat ini heran. Sahabatnya heran, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil." Nabi tanya balik, "Lah memang kenapa?" Kata orang ini apa? "Aku punya 10 anak dan tidak ada yang pernah aku cium." Coba bayangin, ada orang yang punya 10 anak tidak pernah mencium anaknya. Kata, "Li asrah minal walad ma qabbaltu ahad." Aku punya 10 anak, tidak ada satupun yang pernah aku cium. Apa kata Nabi SAW? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, maka akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di atas muka bumi, maka yang di atas langit akan menyayangimu. Ada. Wah, antum punya anak satu udah cium terus kan? Ini coba bayangin, 10 anak nggak pernah cium. Ada demikian. Maka diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang ini dijadikan hujah oleh biasanya orang awam atau sebagian khutbah. Apa hadis itu? "Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum." Hadisnya, lafadznya berbunyi, jauhkan anak-anak kecil dari masjid. Jauhkan anak-anak kecil dari masjid. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan sanadnya dhaif, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dahulu anak-anak di masjid bersama Nabi. Ya, bahkan ketika Nabi sedang berkhutbah, Hasan wal Husain berlari-lari, memakai pakaian baru. Nabi sedang khutbah, jatuh. Akhirnya Nabi turun dari mimbar, digendong sama Nabi SAW. Naik lagi, Nabi lanjut khutbahnya. Kemudian Nabi mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Ini membuat aku fitnah. Terfitnah. Ketika sedang khutbah, aku pun terfitnah. Dengan jatuhnya anak ini aku kasihan. Belum lagi tadi Nabi membawa cucunya dan yang lain-lainnya. Ya. Bahkan sebagian riwayat disebutkan cucu Nabi naik di atas punggung dan kepala Nabi ketika sedang sujud. Ya. Dan Nabi tidak mau cepat bangkit. Kan Nabi khawatir. Nah, ini menunjukkan bahwa bolehnya anak-anak di masjid. Cuman tadi orang tua bertanggung jawab. Anaknya diberitahu, "Nak, kita ke masjid untuk sholat." Ya, tenang, jangan mengganggu orang lain. Jadi orang tua punya tanggung jawab. Atau anaknya ditaruh di sampingnya sholat. Atau taruh depannya. Kalau memang belum sholat. Sehingga anak-anak ketika ke masjid, dia melihat gerakan sholat, dia mendengarkan ayat dan sebagainya. Ya. Kan jangan diusir kalau ada anak-anak, tapi dinasehati dengan cara yang baik. Taib. Taib. Adzan dulu. Taib. Satu lagi faedah dari hadis tadi adalah al-inayatu bil banat wa rifqu bihin. Bagaimana perhatian Nabi kepada anak-anak perempuan dan lemah lembut Nabi kepada mereka. Dan ini bisa diambil faedah dari Nabi menggendong cucunya tadi. Siapa? Umamah. Ya. Di mana saat itu orang-orang jahiliyah atau orang-orang Arab secara umum mereka membenci anak perempuan. Ya enggak? Mereka lebih cinta anak laki-laki. Dan mereka membenci anak perempuan. Maka Nabi ingin menjelaskan bahwa anak perempuan itu adalah mulia dan mereka berhak dimuliakan, untuk bantahan kepada orang-orang Arab dan orang-orang jahiliyah, sehingga Nabi menyelisih kebiasaan mereka, ya, dan ini memuliakan wanita. Dan anak-anak Nabi SAW kebanyakan adalah wanita. Anak Nabi berapa jumlahnya? Anak Nabi ada 7. Yang pertama Zainab tadi.
Uminya siapa? Umamah. Ini kubro banatin Nabi. Putri Nabi yang paling tua adalah Zainab. Kemudian yang kedua, Ruqayyah. Kemudian yang ketiga, Ummu Kulthum. Dan yang keempat adalah Fatimah. Fatimah. Ya, putri Nabi 4 tadi. Zainab dinikahi sama Abil As. Kemudian yang kedua, Ruqayyah dinikahi siapa? Uthman. Kemudian Ummu Kulthum setelahnya dinikahi Uthman. Kemudian Fatimah dinikahi Ali. Yang kemudian akhirnya Zainab menjadi istri Ali juga. Adapun anak Nabi yang laki-laki ada 3. Siapa? Al-Qasim. Dan dari sinilah Nabi diberi kunyah Abul Qasim. Kunyah Nabi Abul Qasim. Yang kedua adalah Abdullah. Yang ketiga adalah Ibrahim. Dan Ibrahim ini adalah anak dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita ya yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir saat itu kepada Nabi SAW. Dan Maria ini bukan istri Nabi, tetapi budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Adapun yang lainnya adalah dari siapa? Dari Khadijah. Anak-anak yang lainnya dari Khadijah istri Nabi SAW. Ya, dan semuanya meninggal kecuali 4 tadi putri Nabi. Al-Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, Abdullah meninggal sebelum Nabi SAW. Masih kecil rata-rata meninggalnya. Adapun yang masih adalah anak-anak Nabi yang dari perempuan. Nah, kemudian kita baca satu hadis lagi. Qala wa an Anas al-hadits al-thani wa tis'un, hadis yang ke-92. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fi sujud, luruskan sujud kalian. Wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalb, dan janganlah seorang di antara kalian ya membentangkan apa? Apa ini lengannya? Kedua lengannya seperti anjing itu membentangkannya. Bagaimana ya anjing ketika meletakkan tangannya di tanah? Itu dilarang oleh Nabi SAW menyerupai anjing. Maka ini perintah dari Nabi SAW dalam keadaan sujud adalah apa? Menjauhkan tangan kita dari lantai. Ya, lengan kita dari lantai diangkat. Ya, jangan ditempelkan ke lantai. Kalaupun memang tadi dibutuhkan, maka lengan kita kemana disandarkannya adalah ke paha kita. Ya, seperti itu. Taib. Syekh mengatakan di sini, al-ula istihbabul i'tidal fi sujud wan nahyu an basti dhira'aini fi. Ini anjuran untuk i'tidal dalam sujud, maksudnya adalah apa? Tidak meletakkan tadi di lantai, na'am, tetapi dia mengangkatnya dan meluruskannya. Kemudian ats-tsani, yang kedua, karahatu musyabahatil hayawanat la siyama fi shalah. Hukumnya makruh menyerupai hewan. Hukumnya makruh menyerupai hewan. Ya, secara umum. La siyama fi shalah, terlebih ketika salat. Secara umum manusia tidak boleh menyerupai hewan, apalagi dalam sholat sedang ibadah. Ada tidak orang menyerupai hewan di luar sholat? Pernah lihat dong? Terutama biasanya kalau lagi apa? Lagi pemotretan, menjulurkan lidahnya, miring lagi. Ini menyerupai hewan. Siapa yang menjulurkan lidah biasanya hewan? Hewan anjing. Maka tidak boleh ditiru. Lagi foto keluarkan lidahnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kata Syekh, la siyama fi shalah, terlebih dalam sholat. Tidak boleh. Ya, menyerupainya. Karena manusia telah diberi kemuliaan oleh Allah, diangkat derajatnya
melebihi hewan-hewan tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW sabdakan untuk mengangkat lengan kita, tangan kita ini, lengan kita pada saat sujud. Kata Nabi, hatta law anna bahmata aradat an tamurra tahta yadayha marrat. Anjuran untuk mengangkat lengan, mengangkat tangan lengan ini, ya, bahu, mengangkat apa lengan ini, ya, tidak menempelkan di lantai pada saat sholat, itu diangkat benar. Supaya apa? Supaya sempurna sujudnya. Sampai kata Nabi mengatakan, hatta law anna bahma aradat an tamurra tahta marrat. Sampai-sampai kalau seandainya ada anak apa? Anak kambing lewat dari kolong apa ini, bahu kita ini, dia bisa lewat, kata Nabi. Coba bayangkan. Jadi kan saking apa? Mengangkatnya. Kalau tadi dalam hadis yang pertama sampai nampak maudhi ibt. Ini nampak, ya. Dan dalam hadis tadi, ya, sampai kalau seandainya ada anak kambing, apa istilahnya? Anak kambing apa bahasa Jawanya? Cembe. Nah, Pak Eko tahu kan? Ini kalau sampai dia mau lewat sini bisa. Bisa. Sampai demikian kata Nabi SAW. Tapi ingat tadi sholat sendirian atau menjadi imam. Kalau menjadi makmum maka harus perhatikan yang ada di sampingnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, dimudahkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.